Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita memasuki renungan Prapaskah hari yang ke-6, dan renungan kali ini terambil di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai 18. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya yang berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini diberi judul Kristus hidup dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kematian kita. Saudara, tahukah kita bahwa ada seorang bidat yang percaya bahwa Yesus itu mirip seperti pakaian luar angkasa? Apollinarius mengajarkan bahwa Tuhan dalam wujud Kristus masuk dalam hidup dalam tubuh Yesus pada saat pembaptisan, dan kemudian meninggalkan Yesus sebelum dia mati. Nah, ini mirip dengan cara seorang astronot memakai pakaian luar angkasa. Jadi menurut dia, ya, Kristus itu menggunakan pita suara Yesus untuk mengajar murid-muridnya, ya, misalnya seperti itu. Tetapi tidak pernah benar-benar menjadi manusia. Nah, saudara, ada bidat lain, ya, di gereja awal yang namanya bidat doketisme, ya, yang juga menentang ide bahwa Yesus adalah manusia yang nyata. Nah, orang-orang tertentu di dalam gereja yang dikenal dengan sebutan Gnostik, ya, orang-orang Gnostik percaya bahwa Yesus hanya terlihat seperti manusia, ya, manusia maya, ya, seperti manusia, tetapi bukan manusia yang sebenarnya. Jadi tidak sungguh-sungguh manusia begitu, ya. Nah, saudara, kita lihat bahwa orang-orang ini tidak dapat memahami konsep bahwa Tuhan sebagai pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal merendahkan dirinya dengan menjadi manusia sejati dan berbagi dalam segala kelemahan dan kesedihan dari keberadaan kita manusia. Nah, saudara, inilah doktrin yang indah, ya, dan disinilah letak keindahan dan kemegahan dari doktrin inkarnasi, ya. Kita percaya bahwa Tuhan benar-benar masuk ke dalam pengalaman dan keberadaan manusia seperti kita, ya, dengan menjadi seperti kita, ya, sama dengan kita. Nah, seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani tadi, ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia sama dengan mereka. Saudara, bersyukur bahwa dia, Allah, menjadi darah dan daging seperti kita. Karena keselamatan kita bergantung kepada Imam Agung yang dapat memahami kita. Mengapa, saudara? Coba kita renungkan, kita pikirkan. Jika Yesus Kristus bukanlah manusia yang nyata, manusia sejati, bagaimana dia bisa mewakili kita di hadapan Tuhan? Jika Kristus tidak dapat diuji dan dicobai, ya, dalam segala hal sama seperti kita, ya, jika dia tidak sepenuhnya mengalami apa yang kita alami, bagaimana dia bisa benar-benar menawarkan dirinya sebagai korban di hadapan tahta Allah Bapa?
Saudara, kita bayangkan seperti itu. Nah sekarang, ini tidak berarti bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, ya. Dia juga manusia yang berdosa, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tidak seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh penulis Ibrani, Yesus adalah cerminan yang tepat dari sifat Allah sejati. Dia adalah citranya. Ya, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Dan dia juga dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Dan yang unik adalah dia telah mengalahkan dosa. Pasal 4 ayat 15 di dalam kitab Ibrani. Jadi, Saudara, Yesus itu adalah Tuhan tanpa dosa. Ya, dia manusia, Tuhan yang menjadi manusia namun tanpa dosa. Tetapi lihatlah bagaimana Ibrani pasal 2 menggambarkan apa yang dicapai Yesus dengan menjadi salah satu seperti kita. Dia melakukan ini agar dia bisa mengalami kematian dan menghancurkan efek dari penuduh yang menakutkan, yang memegang kekuatan kematian terhadap kita. Saudara, dengan merangkul kematian, Yesus membebaskan mereka yang hidup dalam perbudakan terhadap ketakutan akan kematian. Yesus membebaskan mereka yang hidup dalam perbudakan, yang hidup dalam kegentaran akan kematian itu sendiri. Dia menderita dan menanggung setiap ujian dan pencobaan, agar dia dapat menolong kita setiap kali kita melewati pencobaan. Itulah penghiburan kita, Bapak Ibu. Sebab itu, mari kita pertimbangkan, kita renungkan. Yesus menjadi salah satu dari kita dan menjalani hidup kita untuk mengalami kematian kita, agar dia dapat menghancurkan kuasa maut itu. Jika Yesus tidak benar-benar manusia, dia tidak dapat menjadi wakil kita di hadapan Tuhan sebagai sekutu kita yang sepenuhnya. Tetapi karena Yesus benar-benar menjadi salah satu dari kita, maka dia mampu benar-benar mewakili kita di hadapan Allah sebagai Imam Agung dan memikul solusi kita, tidak hanya mengalami kematian, tetapi mengalahkan dalam prosesnya. Nah, sebab itu, puji Tuhan, Allah telah menjadi manusia sejati supaya dia juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Engkau telah menjadi manusia supaya Engkau dapat mengalahkan maut dan kami tidak gentar lagi terhadap maut itu, karena Engkau sepenuhnya telah menanggung apa yang kami rasakan, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, namun Engkau telah mati menggantikan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.